Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Jantiswari Lestari dari kelas 10 OTKP 1 nomor absen 24. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai KD 4.4 melakukan penerimaan dan pengeluaran uang kas kecil. Metode dalam mengelola dana kas kecil. Di dalam mengelola dana kas kecil ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode Impress Fund Method atau dana tetap. Pada metode ini, jumlah dana dalam rekening kas kecil akan selalu tetap, yakni sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencairkan dana tersebut di bank oleh kasir kas kecil dan uangnya bisa digunakan untuk membayar pengeluaran kas kecil. Pada saat akhir periode atau jumlah dana kas kecil yang sedikit, kasir kas kecil akan meminta penambahan dana kas kecilnya sesuai jumlah yang telah dikeluarkan atau dibayar menggunakan dana kas kecil sehingga kas kecil kembali seperti jumlah semula. Pencatatan pengeluaran kas kecil akan dicatat saat pengisian kembali. Metode fluktuasi, Fluctuating Fund Method. Pada metode ini, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada metode Impress. Jadi, perbedaannya adalah jumlah saldo rekening dana kas kecil pada metode fluktuasi tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali atau sesuai pengeluaran kas kecil. Pencatatannya langsung dilakukan saat terjadinya transaksi pengeluaran kas menggunakan dana kas kecil. Contoh soal kas kecil. Pada sebuah perusahaan PT Angin Ribut yang menyediakan dana kas kecil, terdapat transaksi pada bulan Desember 2021 sebagai berikut. 4 Desember 2021 diserahkan selembar cek sebesar Rp2 juta untuk membentuk kas kecil. 7 Desember 2021 dibeli secara tunai alat-alat tulis kantor sebesar Rp95.000. Pada tanggal 18 Desember 2021 dibayar biaya angkut sebesar Rp155.000. 19 Desember 2021 dibayar uang makan untuk karyawan yang lembur sebesar Rp180.000. 22 Desember 2021 dibeli secara tunai alat-alat tulis kantor sebesar Rp60.000 dan yang terakhir pada tanggal 28 Desember 2021 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Berikut jawaban metode Impress. Pencatatan transaksi dana kas kecil dengan menggunakan metode Impress dana tetap. Saat pembentukan dana kas kecil pada tanggal 4 bulan 12 2021, perkiraan dana kas kecilnya debitnya 2 juta, perkiraan kas kreditnya 2 juta. Saat pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 28 bulan 12 2021, perkiraan perlengkapan kantor debitnya Rp95.000, perkiraan biaya pengangkutan debitnya Rp155.000, perkiraan uang makan debitnya Rp180.000, perkiraan perlengkapan kantor debitnya Rp60.000, perkiraan kas kredit Rp490.000. Setelah pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp490.000, maka jumlah keseluruhan saldo kas kecil akan menjadi 2 juta, seperti saldo saat di awal pembentukan tadi. Yang kedua, jawaban metode fluktuasi. Pada metode fluktuasi, transaksi-transaksi di atas akan dicatat ke dalam buku kas kecil seperti berikut ini. Saat pembentukan dana kas kecil pada tanggal 4 bulan 12 2021, perkiraan dana kas kecil debitnya 2 juta, perkiraan kas kredit 2 juta. Saat terjadi transaksi langsung, dicatat pada buku dana kas kecil pembelian alat tulis kantor. Pada tanggal 7 bulan 12 2021, perkiraannya perlengkapan kantor debit Rp95.000, perkiraan kas kredit Rp95.000. Pembayaran biaya angkut pada tanggal 18 bulan 12 2021, perkiraan biaya pengangkut debitnya Rp155.000, perkiraan kas kredit Rp155.000. Pembayaran uang makan lembur karyawan pada tanggal 19 bulan 12 2021, perkiraan uang makan debitnya Rp180.000, perkiraan kas kecil kreditnya Rp180.000. Pembelian alat tulis kantor pada tanggal 22 bulan 12 2021, perkiraan perlengkapan kantor debitnya Rp60.000, perkiraan kas kecil kreditnya Rp60.000. Pada saat pengisian kembali, metode fluktuatif terserah kepada kasir kas kecil akan mengisi atau menambah jumlah dana kecilnya. Jadi, ketika kasir meminta pengisian sebesar Rp700.000,
maka saldo dana kas kecil akan menjadi 2.109.000. Saldo ini berbeda dengan saat pembentukan dana kas kecil yang sebesar 2 juta. Jadi berbeda saat menggunakan metode impres, dia akan tetap, tapi jika menggunakan metode fluktuatif, dia akan berubah atau tidak sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.